Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Panggil aku Mama. Puas saling di dalam mobil, akhirnya Arden dan Dea turun. Sayang, kemari sebentar, titah Arden. Saat Dea mendekat, dia bahkan sedikit menarik tangan istrinya. Kenapa? Kancing bajumu masih copot. Kamu sih, segala. Arden terkekeh. Dia mengancingkan baju istrinya. Setelah selesai, Arden pun menggandeng Dea dan mulai menuju unit apartemen mereka. Dea masuk dan bibirnya langsung tersenyum. Berada di apartemen ini membuatnya merasa nyaman. Suasana yang selalu dia rindukan selama masa pelarian. Aroma ruangan ini bahkan masih sama seperti sebelum dia pergi. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Saat dia menghentikan langkahnya di ruangan tengah, tiba-tiba Arden memeluk pinggangnya dari belakang. Pria ini bahkan langsung mendaratkan dagunya di pundak sang istri. Bagaimana bisa apartemen ini tidak berubah sedikit pun? Bahkan kulihat sangat bersih. Kamu merawatnya dengan baik. Ucap dia, matanya masih menelisik setiap sudut ruangan. Sementara Arden malah asik menghirup aroma tubuh istrinya. Aku tidak melakukan apa-apa. Yang bekerja keras untuk merawat apartemen ini agar tetap sama seperti sebelum kamu pergi adalah Leon. Ih, kesal dia. Dia mencubit tangan suaminya yang melingkar di perut. Rasa kesal karena Arjun tidak ada romantis-romantisnya. Berarti aku harus berterima kasih kepada Leon. Jangan macam-macam. Kamu dilarang dekat dengan pria manapun, termasuk Leon. Ih, posesif. Terserah. Kata terserah itu milik wanita. Ledek dia, tapi Arden tidak peduli. Dia terus mengucapkan kata. Terserah. Mereka berdua terkekeh bersama. Malam ini, Arden dan Dea menikmati kebersamaan mereka. Sangat intim dan penuh kehangatan. Mereka berdua bicara banyak hal tentang beberapa waktu lalu yang mereka lalui sendiri-sendiri. Di mana kamu potong rambut? Harusnya rambut itu juga kita bawa pulang. Kesal Arden. Tiap dia melihat rambut Dea, dia selalu merasa kesal. Dea sangat tahu bahwa dia menyukai rambutnya panjang. Astaga Ar, nanti kan juga panjang lagi sih. Tetap saja aku kesal. Bahkan kamu menggunakan riasan agar terlihat berbeda. Namanya juga kabur. Arden yang merasa kesal menarik hidung Dea dengan kesal. Lalu memeluk pinggang istrinya agar dia duduk lebih dekat. Saat ini mereka sedang berada di ruang tengah, menyaksikan siaran televisi di jam 9 malam. Ada film yang tengah mereka tonton. Ar, lihat pria itu. Dia membebaskan wanitanya mau seperti apa juga. Dia tidak marah. Ucap dia, membicarakan pria pemeran utama di film yang mereka sedang tonton. Setiap orang itu berbeda, dan aku bukan dia. Jawab Arden dengan suaranya yang dingin. Tatapannya juga fokus, menatap ke depan dan tidak melihat ke arah Dea. Mendapat respon seperti itu, dia mencabik. Namun semakin dilihatnya, Arden malah semakin terlihat mempesona. Jika sedang seperti ini, rasanya Arden seperti yang dia temui saat pertama kali bertemu. Pria dingin yang berhasil membuatnya jatuh cinta. Bukan pria manja yang bersamanya berapa hari ini. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Arden. Matanya melirik sekilas ke arah Dea, lalu kembali fokus ke layar kaca. Arden sedang memahami seperti apa pria yang ada di dalam film itu. Dia tidak suka saat dia memujinya. Kamu tidak mengalami kehamilan simpatik lagi. Kenapa memangnya?
Sepertinya sikapmu sudah normal. Normal itu yang seperti apa? Seperti ini, dingin, ketus, dan menyebalkan. Apa? Saat itu juga Arda langsung menggelitik perut Dea, memberi hukuman karena mengata-ngatai dia. Seketika keduanya tertawa bersama, sementara televisi itu terabaikan begitu saja. Pagi datang. Pagi ini Silvana berniat menemui Arden dan Dea di apartemen sang anak. Rasanya tetap ada yang mengganjal di hatinya jika hubungan ini terus seperti ini. Terlebih Arneta dan Arsila kembali meninggalkan dia setelah peristiwa kemarin. Jam 8 pagi, Silvana sudah berada di depan pintu apartemen. Tanpa mengulur waktu lagi, dia segera menekan bel. Hingga tak berselang lama kemudian pintu apartemen itu terbuka. Silvana terkejut, sama terkejutnya dengan seseorang yang membuka pintu itu. Dan dia adalah Dea. Nyonya, ucap Dea. Dia pun membuka pintu itu lebar-lebar dan mempersilahkan Silvana untuk masuk. Sementara Silvana merasa ragu untuk masuk ke apartemen ini. Dulu dia sudah bersumpah tidak akan menginjakkan kaki di sini, tempat di mana Arden menyembunyikan wanita simpanannya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dia justru datang tanpa undangan. Namun dengan langkah kakinya yang berat, akhirnya Silvana masuk. Di mana Arden? Tanya Silvana. Dia berhenti di ruang tamu dan berbicara tanpa melihat Dea yang berada di sampingnya. Ego itu masih teramat besar untuk memulai semuanya dari awal. Arden sudah pergi ke kantor. Jawab dia apa adanya. Kata Arden dia hanya pergi sebentar. Sebelum makan siang, Arden pastikan sudah kembali. Sesaat hanya ada hening di antara mereka berdua. Baik Silvana ataupun Dea sama-sama bingung mau mengatakan apa lebih dulu. Silakan duduk Nyonya. Saya akan siapkan minuman, ucap dia akhirnya. Bicara dengan sangat kaku dan begitu bingung. Tidak sampai menunggu Silvana menjawab, dia pun sudah berniat untuk masuk ke dalam dapur. Namun langkahnya yang baru 2 langkah tiba-tiba terhenti saat mendengar Silvana akhirnya buka suara juga. Apa benar kamu hamil? Tanya Silvana. Sebuah pertanyaan yang membuat Dea menelan ludahnya dengan kasar. Dengan semua keberanian yang dia punya, akhirnya Dea kembali berbalik dan menatap Silvana. Benar Nyonya, saya hamil, jawab dia. Saat mengatakan itu dia tidak menunduk, dia katakan dengan jelas. Sementara Silvana langsung menyentuh kepalanya yang terasa berdenyut. Dia memang ingin Arden segera menikah. Sangat ingin anak laki-lakinya itu segera memberinya cucu. Dan sekarang saat semua itu terwujud, entah kenapa, masih ada saja rasa yang tidak ikhlas di dalam hatinya. Karena akhirnya memang benar, dialah menantunya. Wanita yang sudah dia benci selama 2 tahun terakhir. Ya Tuhan, batin Silvana. Dia sampai tidak bisa berkata-kata. Hening kembali tercipta di antara mereka berdua. Silvana yang merasa pusing pun memutuskan untuk duduk. Sedangkan Dea langsung berlari ke dapur dan mengambil segelas air putih. Silahkan Anda minum Nyonya, ucap Dea. Saat memberikan minuman itu, Dea bahkan berjongkok di hadapan Silvana. Seolah menunjukkan jika hingga kini Silvana tetaplah majikannya, ibu dari bosnya. Tidak peduli meski kini Dea sudah menikah dengan Arden dan bahkan mengandung anaknya. Sikap Dea itu makin membuat dada Silvana sesak, semakin membenci keadaan ini. Jam berapa Arden pulang? Sebelum makan siang, Arden akan pulang Nyonya.
Berhenti memanggilku nyonya. Apa kamu ingin menunjukkan jika aku ini mertua yang jahat? Kesal Silvana. Entahlah. Semua yang dilakukan oleh Dea selalu saja mampu membuatnya marah seperti ini. Dan Dea terdiam. Dia tidak menunduk, namun menurunkan pandangannya. Berhenti memanggilku nyonya. Aku tidak ingin Arden semakin marah padaku. Jadi, biasakan memanggil aku dengan sebutan mama. Ada perasaan hangat yang masuk ke relung hati Dea ketika mendengar Silvana mengizinkannya untuk memanggil Silvana dengan sebutan mama. Meski nadanya terdengar tidak ramah, namun tetap saja tak mengurangi rasa bahagia yang dia rasakan. Wanita hamil ini tersenyum kecil sekali, sampai Silvana tidak menyadarinya. Berapa lama usia kandunganmu? 3 bulan awal, mah. Apa kamu ngidam? Tidak, mah. Arden yang ngidam. Dia mengangguk kecil. Bahkan cucuku saja sudah takut tidak diakui. Karena itu dia menyusahkan ayahnya. Batin Silvana. Pagi itu Silvana memeriksa seluruh ruang apartemen ini. Yang tidak dia masuki hanyalah kamar Arden dan Dea. Semua ditelisik dan nampak rapi juga bersih. Semua perabot juga tertata semestinya. Ya, harus begini. Lagi pula, Dea sudah tidak bekerja. Batin Silvana lagi. Dia terus menggerutu di dalam hati. Tidak berani lagi mengutarakan kekesalannya langsung. Dan kabar kedatangan Silvana ke apartemen itu langsung didengar oleh Arden yang berada di kantor. Hingga kini Arden masih memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Dea. Bahkan harus mengawasi lebih teliti. Arden tidak ingin kecolongan kedua kali. Tahu ada Silvana di apartemennya membuat Arden tidak tenang. Dia mengurungkan niat awalnya untuk bekerja dan memutuskan segera kembali pulang. Sepanjang perjalanannya pun Arden merasa takut Silvana akan kembali menyakiti istrinya itu. Mengucapkan kata-kata jahat hingga membuat dia bersedih. Jika kali ini Mama kembali menyakiti dia, aku tidak akan memaafkannya, Mah. Gumam Arden. Dia mengemudikan mobilnya sendiri dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sampai di lobi apartemen dan segera berlari menuju unit apartemennya. Menekan tombol password dengan tergesa dan mendorong pintu dengan kasar. Deh, panggil Arden langsung. Baru 2 jam 30 menit ia pergi. Dan kini sudah kembali lagi. Dea yang mendengar panggilan itu pun langsung tahu jika suaminya sudah pulang. Namun dia mengerutkan dahi, merasa bingung. Kenapa Arden sudah kembali? Apa ada sesuatu yang tertinggal? Pikir Dea. Dea ingin menghampiri, namun kalah cepat dengan Arden yang sudah lebih dulu menemui dia di dapur. Arden melihat Dea yang duduk di meja makan, sementara Silvana berkutat di dapur miliknya. Untuk apa Mama kesini? Tanya Arden dengan suaranya yang dingin. Dia langsung bangkit dan menyentuh lengan suaminya. Jaga bicaramu, jangan emosi. Bisik Dea. Bersambung.